Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Di awal film, kita dikenalin sama seorang mantan marinir bernama Terry. Yang mana dia ini sekarang lagi OTW buat ke tempat pengadilan kota. Tapi di tengah jalan, dia ini tiba-tiba ditabrak oleh polisi dari belakang. Jadi ternyata para polisi ini tuh nuduh si Terry nyolong sepeda dan tanpa basa-basi mereka ini langsung ngegeledah dia di tempat. Dan pas digeledah, polisi ini nemuin sebuah kantong plastik yang berisikan full uang tunai. No, it's something else. I lost somebody. Chinese food? I didn't say it was. Man, look inside. We'll call Aurora, see if they can send theirs. Copy that. How long's A lot of cash you got on you. Nah, bukannya ngecek dulu ini uang dari mana, si polisi malah langsung ambil uang itu, nganggapnya ini uang hasil narkoboy. Padahal uang itu tuh uang legal buat bayar jaminan adiknya si Terry yang lagi ditahan gara-gara kasus ganjos. Walaupun Terry udah ngejelasin panjang lebar, polisi tetap nyita uangnya. Dan buat si Terry sendiri, dia ini malah dilepasin gitu aja. Nah, you're pretty banged up. All right. Abis ngalamin perlakuan gak adil tadi, Terry pun langsung pergi ke pengadilan. Di sana, dia ini ketemu sama Elliot yang mungkin bisa bantu dia balikin uang itu. I just need somebody to walk me through You're this. injured. You're still bleeding. You get a plate? It was the cops. They took Tapi apa? Elliot bilang dia gak bisa bantu karena prosesnya ribet banget. Plus Elliot juga ngasih kabar buruk kalau adiknya si Terry bakal segera pindah karena uang jaminannya belum dibayar. We don't try felonies. Indigent defense is not. Find some more. Is it a drug charge? Terry. So you sure that Di tengah kepusingan itu, muncul seorang cewek bernama Summer. Dan Summer ini dengar cerita Terry soal kejadian tadi dan kasih saran. Dia bilang, Terry sebenarnya bisa aja perjuangin uang itu lewat jalur hukum. Tapi prosesnya bakal makan waktu setahun dan biayanya malah 2 kali lipat dari jumlah uangnya. $900 margarita machine for Cinco de Mayo, Right. ship of Shelby Springs versus 36,000. Yes, you can fight for the money, but that'll take you most of. Tapi sebelum sempat ngomong lebih jauh, polisi datang ke kafe tempat mereka ngobrol. Jadi mereka pindah keluar buat ngebahas masalah adiknya si Terry yang bernama Mike. Jadi gini, Mike itu dulu pernah jadi saksi di kasus pembunuhan besar. Yang dia kasih kesaksian itu bukan orang sembarangan, eksekutif sebuah geng kriminal. Masalahnya, kalau Mike ini dipindahin ke penjara baru, nyawanya bakal bahaya karena banyak anggota geng itu di sana. Karena itulah, Terry harus buru-buru dapat uang jaminan buat adiknya sebelum Mike dipindahin dan situasi makin parah. And the transfer's Thursday. Yes, Your lawyer. 18 credit. What that's like? I'll check back. Okay. Habis ngobrol sama si Summer, Terry pun langsung hubungin kenalannya, yaitu Pak Liu. Dia ini orang lama yang udah kenal baik sama si Terry, dengan tujuan buat minjam uang. Terry, how much? 10,000. It's the post office. So, money order. Untungnya, Pak Liu ini lagi ada duit dan dia ini siap minjemin si Terry uang $10.000. Ya walaupun dijanjiin bakal ditransfer, Terry ini tetap gak punya tempat buat pulang. Jadinya malam dia itu nginep di hutan aja. Besokan paginya, Terry langsung pergi ke kantor polisi buat ngelapor soal kejadian kemarin. Tapi pas dia bilang kalau pelakunya itu polisi, bukannya ditolongin, dia ini malah diusir. Just grab this big. Big guy. Which number, but his last name's Marston. First initial. You're gonna need to leave. I'd like to finish up. No. We don't need none of that.
Gak lama dari itu si komandan yang bernama Sandy pun datang. Bukannya ngebela, dia ini malah ngepojokin si Terry dan bilang kalau Terry itu pelaku kejahatannya. Can fuck right off. Would love to. Listen up, son. We are not litigating. From and what it was for. The dim sum spot. Yo, you keep 26K and I disappear. Di tengah situasi yang udah memanas, Terry yang udah males ribet akhirnya nawarin win-win solution. Dia bilang gini ke si Sandy. Gini aja deh, 10.000 buat saya, 26.000 sisanya buat kalian. Habis itu saya bakal hilang. Si Sandy yang ngedenger tawaran Terry tadi akhirnya luluh dan dia ini bilang kalau uangnya sekarang gak ada di sini, tapi ada formulir penolakan uang yang bisa si Terry isi nanti. I have one here, but there's a form that you can sign. Yeah, we'll follow up on this. Don't exactly have. Serta si Sandy ini ngasih tahu soal jadwal pemindahan si Mike adiknya si Terry, yang mana rencananya mereka bakal berangkat jam 9 pagi hari Senin. Sandy nyuruh si Terry ini datang tepat waktu buat ketemu adiknya sebelum dia pindah. 9 a.m. on Monday morning. You can see. Thank you. Singkat cerita, sekarang udah hari Senin, Terry langsung bergas ke polsek. Tapi pas sampai sana, dia dikasih tahu kalau dia ini udah telat 3 menit. Yang ngebuat si Terry pun langsung panik dan ngebut buat ngejar bis pemindahan adiknya. Terry pun langsung ngomong ke si Mike buat tetap tenang di dalam sana. Jangan bikin masalah dan minta perlindungan diri ke petugas. Abis ketemu sama si Mike, Terry yang butuh uangnya balik malah dapat kabar buruk. Di mana si restoran Pak Liu muncul 6 polisi bawa surat perintah penggeledahan. Ya intinya mereka nuduh restoran Pak Liu ini terlibat kasus narkoboy gara-gara si Terry. Off the table. Sir, it's urgent. I wouldn't ask if I didn't need it. Statement to the Shelby Spring PD. They contacted person. Sure. Yo, Makwaya. Karena kejadian itu, Terry langsung pergi ke pengadilan kota buat nyoba benerin semuanya. Di pengadilan, Terry ketemu lagi sama si Summer. Tapi di sini Summer malah dingin banget, nyuekin si Terry sambil nyuruh dia pergi. Alasannya, Summer lagi fokus sama pekerjaannya dan gak mau keganggu. Hey, were you able Let me know when you filled these out. My walker's saying the same thing about you. to transferring him? Look, I need this job, Terry. Sorry, it's too many lurkers. Tapi pas si Terry udah di luar, tiba-tiba si Summer ini nyusul. Dia bilang ada sesuatu yang aneh soal kasus si Mike. Yang mana dengan pelanggaran ringan yang Mike lakuin, gak seharusnya dia ditahan selama itu. Masalahnya, kota ini lagi diambang bangkrut, jadi ada yang kayaknya main curang di balik layar. In on me going over Mike's file. Yeah, thanks. He's off. Misdemeanor defendants do not sit in jail that long. And wisely. Summer? His desk. Yeah. Just catching us. I'll see. Sementara itu di kantor polisi, para polisi korup lagi nyelidikin siapa sebenarnya si Terry. Dari hasil investigasi mereka, ketahuanlah kalau si Terry ini adalah mantan tentara yang pernah aktif selama perang Irak. Tapi dia nggak pernah bertugas di luar negeri. Nah, buat spesialis utamanya, ternyata si Terry ini adalah instruktur MCMAP. Tapi karena mereka nggak tahu apa itu MCAP, ya mereka langsung nyari info. Di sisi lain, Terry malah datang langsung ke kantor polisi. Dan si Sandy yang rasa pede banget keluar buat ngadepin si Terry sendirian. Dia mikirnya Terry ini cuma tentara biasa, jadi ngeremehin banget lah gitu. Robbie? Chief? Of what? Misleading you. Pas ketemu, Terry ini ngotot minta uangnya balik. Tapi si Sandy ini malah tengil dan bilang gak akan kasih balik uangnya. Dan tawaran kemarin ternyata cuma akal-akalan si Sandy buat bikin si Terry ini percaya. Ditambah Sandy makin nyinyir karena nganggep Terry ini di militer cuma ngurusin kendaraan. Isn't it always? Well, see, that's a courtesy I extend only so far.
Put in for infantry, but they found a use for me stateside. Let's not. Sementara itu di dalam kantor, mereka akhirnya nemuin apa itu MCMAP. Ternyata itu program seni bela diri Korps Marinir. Dan Terry ini bukan cuma anggota biasa, tapi instruktur Jiu-Jitsu Marinir untuk resimen ke-6. Ya intinya Terry ini jago banget lah dalam pertarungan jarak dekat. One mind, any weapon. Call in any units. Jitsu to the 6th Marine Regiment. Di luar, situasi makin memanas. Terry yang identitasnya udah kebongkar. Gak tinggal diam, dia pun langsung nyadar polisi korup itu buat ngambil uangnya yang udah disita. Let's not do that. Go! Tell him the safety. Open the door. We'll handle it. We got it. Where is she? All right, weapon on the deck. Tapi pas ketemu uangnya, Terry nggak ambil semuanya. Dia ini cuma minta $10.000 sesuai kesepakatan awal. Setelah dapat uangnya, dia ini minta bantuan si Jessica polwan yang ada di situ buat nganterin dia keluar dari polsek. Pas udah sampai di tempat aman, sebelum cabut Terry punya satu permintaan lagi. Dia nyuruh si Jessica ini buat bikin laporan palsu. Isinya bilang kalau si Terry ini pergi ke arah gunung. I'm not telling my officers until I know. I'll drop him on the. Setelah berhasil dapetin uang yang dia perlukan, Terry langsung bergegas pergi ke pengadilan kota buat bayar uang jaminan adiknya. This is yours. Summer, are these yours? They broke the skin. Think I get out? Tapi gak lama kemudian, polisi-polisi korup yang tadi langsung datang ke gerbek tempat itu dan nangkep si Terry. Dan mereka gak lupa ngecap dia sebagai biang masalah gara-gara insiden sebelumnya. Tell the chief I said. Give me a fucking hand. I'll call medical. Pas sadar, Terry udah ada di tempat kumuh yang mirip penjara. Dan setelah cek kesehatan, dia ini dibawa keluar buat jalan-jalan. Do yourself a favor. They confirm which one? Today should have never happened. A shit ton of cash and enough weaponry to support a rifle platoon. Tapi maksud dari jalan-jalan itu ternyata cuma formalitas. Terry dibawa ke rumah sakit karena Mike adiknya lagi dievakuasi ke sana. Dan ternyata Mike kena serangan brutal di penjara. As will we. He's coming from the infirmary, so we're a little bit ahead of Is him. he alive? I fucking told you. Now, right now you got to choose. Di situ, Terry pun dikasih dua pilihan. Pilihan pertama, pergi dari kota dengan satu tas berisi uang. Atau tetap di kota tapi harus siap di penjara selama 30 tahun. Dan akhirnya Terry ini milih buat cabut dari kota yang udah rusak karena banyaknya aparat yang korupsi. So go another route. I'm gonna say. You say okay, free to go. Tapi sebelum pergi, Terry sempat ketemu sama si Mike buat terakhir kalinya. Dan sayangnya Mike ternyata meninggal di perjalanan karena luka-luka yang dia alamin. Next of kin, so I'm seeing if you can claim the remains here. Body on hold since it was a homicide, so I guess just. Besokannya dengan diantar sama si Summer, Terry pun ninggalin kota yang udah bikin hidupnya jadi berantakan. Di mobil, Summer sempat ngasih Terry sebuah berkas isinya bukti kalau ada puluhan kasus serupa kayak si Mike, tapi jaminannya nggak masuk akal. Tapi ya, Terry udah nggak peduli sama itu. Buat dia, semua udah selesai, Mike udah nggak ada, dan nggak ada lagi alasan buat dia tinggal di kota korup itu. When we cross to the next town, we should get some food. But if the revelation here is that your Bama-ass town is corrupt, never. It's called tactical retrograde, and I got off easy. Pas malam tiba,
Terry akhirnya sampai di luar kota, dan sebelum mereka berpisah, sebagai rasa terima kasih, Terry kasih nomor telepon ke si Summer sambil bilang kalau Summer kena masalah suatu saat nanti, dia bisa telepon si Perry. Text me something profound. Appreciate your appreciation. Let's take a look at it. Malamnya, pas Summer lagi tidur, dia ngerasa ada yang gak beres di tempatnya. Dia bangun ngecek ke sana sini dan nemuin kalau dia udah disuntik narkoboy sama seseorang yang nyusup ke tempatnya. Summer yang ketakutan, dia pun langsung telepon si Terry buat minta bantuan. Terry yang baru aja beli mobil langsung gas ke tempat si Summer buat nolongin dia. So, Jadi gini, setelah kejadian kemarin, kita akhirnya dikasih tahu masalah si Summer. Yang ternyata Summer itu adalah wanita janda. Nah, masalahnya karena Summer udah disuntikin narkoboy, dia bisa gagal di persidangan hak asuh anak. Kalau sampai hakim tahu dia positif narkoboy, semuanya bakal berantakan. Petition for divorce soon as I just sat there in court. I left it on when I rolled it out the shed. let's say that blows. Jadi Summer yang awalnya mau lanjut kerja kayak biasa, tiba-tiba dipanggil sama hakim buat tes urin. It's not me. I believe you. Victoria here, take you in. Di tempat lain, Terry yang udah mutusin buat balik ke kota korup buat nolongin si Summer, dia pun langsung diintinin sama polisi yang udah siap nyergap dia. Karena Terry yang udah ngelanggar perjanjian, ini bukan cuma masalah uang lagi, sekarang udah mulai melibatkan nyawa. How do you mean? Untungnya Terry ini berhasil ngumpet dan langsung lari ke tempat persembunyian yang paling aman. Terry said I should leave town. Stay away. Yeah, I'm packing up. Sementara itu, Summer yang udah hubungin si Terry langsung ke tempat persembunyian itu. Dan ternyata Terry ini ketemu sama si Pak Liu, dokter handal yang biasa bertugas di medan perang. Dan mereka berdua ini mulai menyusun rencana. Fragments, but I'll leave it in if you're gonna be. He's Chinese. Make sure he finishes it. Tapi gak lama setelah itu, Summer nemuin fakta baru. Mereka ternyata udah manipulasi berkas tahanan terdakwa. Dan semua bukti itu sekarang ada di tangan si Summer. Semua orang yang terlibat dari hakim sampai polisi ternyata semuanya korup. Jadi mereka pun mulai bergerak. If anything, he's pushed. I guarantee you they're closing it. Di mobil, Summer pun ngungkapin kalau dia ini punya temen di kepolisian. Dan rencana pertama mereka adalah datengin mantan suaminya yang kebetulan juga seorang hakim. Dan mereka butuh bantuan buat ngurus kasus perdata. And letting him go, we have no idea why, but our local PD is. Your questions. Fuck this guy. It'd be aiding and abetting. What I wanted to, I don't have the answers to give, okay? And that's by. Tapi sayangnya mantan suaminya ini ogah bantuin si Summer. If I did want. Mostly recent, less than 2 years. Why is that something that coincided in that time frame? Something. Terus Terry ini datang ke hakim buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama si Mike yang meninggal. I was afraid they'd do worse. And, you familiar with it? Just some of the fallout that the chief was. Clean up its act. And it did. On paper. First month. He got you in on it. Me and every other taxpayer. Dari beberapa pertanyaan yang diajuin, akhirnya ketemu juga jawaban yang dicari-cari. Ternyata semua terekam di video kamera dashboard mobil. Dan itu bisa jadi bukti penting buat mereka. Video itu bisa ngebuktiin apa yang sebenarnya dilakuin polisi ke si Mike.
Setelah selesai interogasi, Terry sama Summer pun mulai bergerak nyusup nyari perangkat keras yang sangat penting itu. Fucking town couldn't form a single spine between them. Tapi gak lama setelah itu, api mulai menyebar karena orang-orang korup ini berencana buat ngancurin barang bukti. Jadi mereka gak punya banyak waktu lagi buat nyari rekaman video yang dibutuhin. They never get wiped straight from their dash cams. Abis berhasil dapat barang bukti, Terry ini berencana buat nerusin penyebaran api itu biar semuanya kelihatan normal. Tapi tiba-tiba si Summer ini nyuruh si Terry buat berangkat duluan. Tunggu di mobil sementara dia bakal ambil sesuatu. No, start the car. I can't. Sayangnya gak lama setelah itu Summer malah ke gap di sana dan langsung dibawa. Di luar, Terry lagi nungguin si Summer, malah ngeliat si Summer ini udah ditangkap. Tanpa pikir panjang, Terry pun langsung nyusul mereka. Sampailah di suatu tempat, ada satu polisi yang jaga di sana. Terry pun langsung datang dan mulai menginterogasi polisi itu. Tanya, si Summer ini bakal dibawa kemana? They taking her. I don't know. Look, man. Let's not waste any fucking time. Kemudian Terry ini bikin kesepakatan sama para polisi korup dengan bilang dia bakal tuker barang bukti video itu dengan Summer yang udah diculik. Is that in regards to the arson or the kidnapping? Oh. Left utility pocket. Drop your pen. Settle up. He was waiting for me. Besokan harinya, para polisi pun udah mulai siap di segala arah buat ngejebak si Terry pas transaksinya nanti. Di kantor polisi, mereka dapat telepon dari si Terry yang ngingetin si komandan kalau dia ini udah lama nggak bikin masalah di jalanan. You know, Inside the gym. well, I've been in play. They're on him. Both sides contribute. Tapi pas di jembatan, ada polisi yang ngelihat mobil yang mencurigakan. Mereka pun langsung nyergap. That also takes both sides, you know. Don't you fucking move! Tapi ternyata salah, itu bukan si Terry. Karena si Terry sebenarnya lagi ada di kantor polisi nyoba ngebobol gudang sitaan mereka. Be advised, this is a silent run. Show up to your own show. Gak lama setelah itu, Jessica datang. Ternyata si Jessica ini adalah temennya si Summer. Jadi Terry pun langsung kasih saran daripada ngurusin si komandan, mending fokus ke si Summer. Yang alhasil Jessica pun siap ngebantu. Whatever's on these, he's willing to kill over. Good deal, Chief. I'm seizing your shit. Di luar, polisi udah sampai di tempat si Terry dan kita balik lagi ke dalam. Tiba-tiba si Jessica malah ngeluarin senjata dan nyuruh si Terry ini buat keluar. Yang ngebuat keadaan pun makin tegang dan bukti rekaman pun dihancurin di tempat. Sedangkan si Summer, dia ini udah terkapar di dalam mobil karena udah disuntikin sebuah cairan. Step back from the bag.
her on a legit B&E ties her directly to the fire. Pas Terry mau ditembak, terjadilah perdebatan antara polisi. Tapi tiba-tiba si komandan datang dan nembak anak buahnya sendiri. Karena itu Jessica akhirnya berpihak ke si Terry dan sekarang pertempuran pun dimulai. Kids. Roger that. I'll make a run. Listen. Do not fucking fire! Kondisi Summer yang semakin bahaya terjebak di mobil. Terry pun langsung cabut buat nyelamatin si Summer. I need you to walk me through this. Push. That's it. That's it? Setelah berhasil nyelamatin si Summer, Terry pun langsung kabur pakai mobil polisi. Dari kejadian tadi, pas komandan nembak anak buahnya, ternyata semua terekam di kamera dashboard mobil, yang ngebuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. No camera. Well, the recording needs to survive. Sedangkan di radio, polisi udah mulai bilang kami 10.59. Yang artinya mereka ini ditemenin sama polisi bagian. Mudahnya kayak polisi benernya lah gitu. Bukan yang korup. Yang ngebuat mereka bisa napas lega. Setelah segala kejadian itu, akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan bawa Summer ke dalam. Terakhir, Terry ambil harddisk di mobil buat dijadiin bukti ngelawan polisi-polisi korup itu. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.